Hai guys, jadi hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Teh Cicendu. Terima kasih Alrina. Dokter apa kabar? Baik, alhamdulillah di rumah sakit. Halo Bapak. Halo Mbak Ina, sorry ya. Ini Iya ada nggak kendala apa-apa. teknis. Ini, sorry nih, kita mau bincang mata nih Mbak Ina. Di mana Mm-mm. nih Mbak Ina? Aku lagi di rumah kebetulan sekarang. Oke, oke, oke. Lagi di rumah sakit ya, bagus ya. Iya, Lagi. sorry nih ngeganggu kesibukannya. Duh. Oke, kita mau menyapa sahabat mata nih. Boleh, boleh. Eh, Halo sahabat mata, Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali di sini di Bincang Mata, kali ini melalui IG Live RS Mata Cicendo. Hmm. Eh, Juga dapatkan info-info khususnya mengenai kesehatan mata dan info pelayanan kami di website www.cicendoeyehospital.org, Instagramnya di rs.matacicendo, Twitternya di @rs_mata_cicendo, dan Facebooknya rs mata cicendo. Nah, kali ini kita ada kedatangan sahabat mata istimewa nih, seorang musisi dan juga dokter, Indah Kus. Hai Mbak Indah, apa kabar? Baik, baik, bagus. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Indah. Lagi sibuk apa nih Mbak Indah sekarang? Lagi sibuk ngurusin untuk persiapan mini album. Udah sih kayaknya Hmm. mau syuting-syuting juga. Ada single lagi ya sekarang. Terakhir singlenya apa tuh? Mirror Mirror on the on the wall Iya, ya? Mirror Mirror on the Wall itu yang terakhir. Jadi akan Hmm, ada hmm. mini album next gitu. Wah, keren, keren, keren. Sukses terus Mbak Indah nih. Nah, selain sebagai musisi, ternyata Mbak Indah Kus ini juga seorang dokter ya Mbak Indah. Nih, bagaimana nih membagi waktu keduanya ini nih? Coba Kalau cerita sedikit. sekarang karena kan udah nggak di rumah sakit, terakhir di rumah sakit tuh tahun ini Februari itu di rumah sakit Hmm, Salamon kebetulan. Jadi setelah selesai dari situ aku sekarang buka klinik online sendiri, jadi lebih fleksibel waktunya, terus juga lebih banyak. Sekarang kan soalnya lagi banyak telemedicine juga kan, jadi hmm, kalau hmm. misalkan aku butuh untuk home visit baru aku home visit gitu. Jadi kalau enggak konsultasinya bisa lewat apa ya Sekali konsultasi ya? online gitu. Oke, oke. Oh, sekarang lagi tren ya telekonsultasi ya. Jadi Betul. Hmm. kita juga nggak terbatas ya, bisa Mm-mm. bisa di mana Betul. lah Iya. berbagi mengenai info kesehatan mata. Sorry, info kesehatan kita ya. Mm-mm. Kalau ini Mbak Indah itu kan pernah ke Rumah Sakit Mata Cicena belum sih Mbak Indah? Aku udah pernah karena kebetulan ibu aku di situ juga. Jadi dari Hmm. SMA kayaknya aku sering ke situ sih. Nah, kalau gitu bisa cerita dong menurut Mbak Indah ini mengenai Rumah Hmm. Sakit Mata Cicena. Gimana sih? Apa ya kalau untuk yang baru mungkinnya buat teman-teman yang misalkan belum pernah ke sana, ini beda banget sama Rumah Sakit Mata Cicendo yang sebelumnya. Sekarang tuh kemarin baru direnov juga kan ya Pak Agus. Jadi udah ada Hmm. layanan eksekutif untuk polikliniknya dan itu lebih cozy kayak cafe gitu sih terakhir aku lihat ya. Terus yang pasti ada lasik center juga. Jadi buat teman-teman yang pengen ke rumah sakit Mata Cicendo tuh udah enak banget sih sekarang soalnya udah nggak kayak rumah sakit kayak kayak kafe jadi enak banget lebih cozy gitu Hmm. sekarang. Kalau Mbak Indah terakhir ke Cicendo kapan sih? Terakhir tuh kayaknya sekitar 2 minggu lalu deh Pak. Nah, seminggu yang lalu ini Cicendo ini kita ada apa? Punya wajah baru untuk layanan eksekutif atau poliklinik eksekutifnya nih Mbak Ina. Kapan-kapan mainnya ya. Kita Oke, ngevlog di sini deh. Seru kayaknya boleh nih sama boleh. ini. Nah ini Cicendo ini kan pusat mata nasional yang Mhm. sudah 112 ya. Jadi kita lahir itu 3 Januari 1909. Mhm. Nah, bagaimana sih kesehatan mata dari kacamata seorang Indah Kus? Oke, kalau kesehatan mata sebenarnya sih dari dulu sampai sekarang apa ya nggak pernah sepi ya buat aku dari aku masih kuliah terus koas terus Mhm. chip sampai udah lulus kayaknya aku ngerasanya orang-orang makin melek sama kesehatan mata gitu mungkin kalau dulu-dulu cuman orang-orang yang
udah lanjut usia aja yang oh iya udah saatnya untuk periksa mata segala macam. Kalau sekarang kayaknya orang-orang termasuk anak muda udah lebih lebih apa ya, lebih peka gitu loh sama kesehatan mata. Jadi kalau ada apa-apa tentang matanya, apalagi teman-teman yang suka pakai soft lens terus-terusan misalkan, atau pakai kacamata tebel yang udah pengen dilasik meskipun sebenarnya masih muda tuh, sekarang orang-orang udah bisa punya hak dan udah mulai melek sih, kayak ya nggak apa-apa dilasik aja kalau emang mau. Jadi nggak mesti nunggu harus udah tua dulu baru dilasik gitu sih kalau yang aku lihat sekarang. Iya, iya, iya. Jadi kalau orang udah kan capek ya orang pakai kacamata, pakai lensa kontak terus-terusan mungkin ya, jadi mungkin selasik bisa jadi salah satu solusi untuk apa namanya tidak ketergantungan kembali dengan kacamata dan lensa kontak ya. Betul. Jadi di sini nih Mbak Indah, kalau boleh tahu nih kapan nih mau ke Cicendo nih? Kenapa? Kapan nih mau main ke Cicendo nih? Secepatnya aku bisa banget sih ke sana kayak sambil mampir. Soalnya udah nggak kerasa kayak rumah sakit sih, jadi kayak nyaman kalau ke situ. Iyalah. Di sini juga apa namanya? Ada juga selain itu juga kita Sabtu juga ada apa layanan poli eksekutif Sabtu, Mbak Indah. Minggu juga ada Yang poli. baru kan, oh iya ya. Terus Tuh. ada poliklinik eksekutif juga, jadi teman-teman tuh di situ nggak cuman kesehatan mata juga, jadi ada beberapa juga kan ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman mau mau nyobain untuk ngerasain layanan rawat jalan eksekutif gitu mungkin ya, dengan suasana yang Ya, beda, lebih cozy. Terus teman-teman juga bisa ngelihat cara pemeriksaannya tuh yang lebih canggih dan lengkap. Terus benar. apa ya, terus bisa milih pasiennya tuh, bisa milih dokter dengan sesuaikan jadwal teman-teman gitu. Jadi nggak usah nunggu lama-lama kalau teman-teman lagi pengen periksa kan, karena kalau periksa mata kan nggak mesti saat mata kita sakit ya Pak ya. Jadi teman-teman kalau Tuh. misalkan sekarang lagi ngerasa ya pengen periksa apakah mataku nih sehat-sehat aja atau sebenarnya ada yang bisa aku lebih tingkatin lagi, boleh aja langsung ke sana gitu nih teman-teman. Terus apalagi apa ya, lebih klasik ya sekarang, lagi bagus juga kan ya lasik centernya di situ. Betul, kita mau coba inovasi-inovasi nih di Cicendo. Jadi yang mau lasik di Cicendo Lasik Center, kita akan nanti ada layanan antar jemput gitu, terus mungkin bisa Oh, menginap. bisa antar jemput ya. Kita jajak ke arah sana ya. Jadi fasilitas itu kita akan terus inovasi, kita lakukan inovasi agar memberi apa namanya kenyamanan bagi customer ya. Okay. Juga Terus ada yang nanya nih Pak dari Indra Highlander, kalau apa tuh mata kata? udah minus 5 untuk anak umur 16 tahun gimana? Oke, jadi mungkin aku sambil jawab aja kali ya Pak ya, untuk nyambil kan kita santai chill gitu kan ngobrolnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran sebenarnya tuh lasik tuh buat minus aja kah atau plus kah atau buat yang silidris bisa. Jadi harus tahu dulu kenapa sih orang-orang atau zaman sekarang itu yang canggih banget yang ada di rumah sakit Chandra itu adalah lasik. Jadi harus tahu dulu kalau mata kita ini dia tuh kayak kamera, punya ada yang paling depannya namanya kornea. Jadi kornea itu lapisannya beda-beda kayak gitu fungsinya. Di tiap orang akan berbeda, meskipun sebenarnya dia tuh cuman untuk ngelewatin cahaya yang kita terima aja kalau lagi ngeliat gitu. Kalau teman-teman minus, kasarnya nih ya, ini gampangnya, kalau teman-teman minus, teman-teman nggak bisa ngelihat jauh-jauh kan, kayak burem gitu loh kalau teman-teman ngelihatnya. Terus berarti tuh kalau kita ngelihat sesuatu itu tuh nggak nyampe di colokan mata kita yang paling belakang gitu, sarafnya gitu ya, retina. Nggak nyampe. Nah gimana caranya si lasik ini cuman ngebantu buat si cahaya yang kita terima tadi, gambar tadi tuh bisa nyampe ke colokannya biar lebih jelas, biar nggak buram lagi. Jadi kalau teman-teman matanya minus, proses lasiknya itu kayak dibikin lebih pipi gitu loh. Kayak kornea kan ini ada ketebalannya masing-masing tuh. Dibikin pipi biar si gambar yang diterima tuh nyampe di belakang gitu. Jadi kalau misalkan minusnya 5, ya harus tetap konsultasi ke dokter spesialis matanya untuk tahu kayak bisa sampai bener-bener dipangkas enggak si minus 5-nya. Atau kemarin juga kan sempet tuh
Ajila sama spesialis-spesialis di Rumah Sakit Cicendo, kayak harus dicek juga apakah ternyata bisa dipangkas 3 terus 2-nya jadi tetap pakai kacamata, cuman lebih enak, nggak setebel biasanya kayak gitu. Kayak gitu teman-teman, jadi harus dicek dulu, jadi apakah bisa, cuman harus tetap dikondisikan, jadi harus dikonsultasikan sama dokter spesialis mata di Rumah Sakit Cicendo kayak gitu. Terus prosesnya juga nggak sakit karena kan ada anestesinya. Terus prosesnya juga laser ya, jadi nggak bener-bener bukan yang bedah-bedah yang heboh berdarah-darah gitu teman-teman. Nah, kayak gitu sekarang apalagi kan canggih ya, kalau di Rumah Sakit Cicendo udah ada LASIK centernya khusus gitu. Alatnya gede banget, jadi kayak kita tinggal tiduran aja di situ. Terus bisa antar jemput juga ya Pak ya tadi ya, jadi nggak perlu repot kalau teman-teman bingung mau naik apa ke sana, naik apa. Itu inovasi selanjutnya ya, inovasi selanjutnya kita antar jemput ya. Yaki ke sana. Jadi betul kata Mbak Ina tadi betul karena Mbak Ina ini juga seorang dokter, pasti sangat mengenal sekali bagaimana sih hal-hal yang mendasar mengenai LASIK ini. Nah, juga ini Mbak Ina cerita tentang ketebalan kornea. Nah, di sini memang perlu dilakukan namanya screening di sini. Ini penting untuk menentukan apakah teman-teman semua ini kandidat yang tepat untuk LASIK atau tidak. Jadi tidak semua orang bisa di LASIK. Makanya bisa atau harus dilakukan namanya screening di sini gitu. Gitu. Lagi yang lagi nih? Kenapa Pak? Ada yang nanya lagi nggak nih? Ada yang nanya lagi ya. Coba kita lihat. Pakai pisau mipihinnya? Enggak guys, itu tuh laser. You know, laser itu bukan pisau yang kayak kalian lihat kalau di bedah-bedah yang film-film drakor, itu mah bedahnya gede, bukan mata ya. Kalau mata tuh mikro banget, kecil. Bener-bener dokternya biasanya lihatnya nggak langsung, jadi dia pakai kacamata khusus yang kayak teleskop gitu, yang lihatnya kecil banget. Jadi apalagi kalau LASIK tuh laser, jadi biasanya lewat monitor lagi. Dan mungkin udah nggak pakai ini ya Pak ya, udah lebih ke alat ya. Jadi yang apa ya, yang ngoperatorinnya memang dokter spesialisnya, tapi nggak langsung di tangan terus gitu-gitu, nggak guys. Jadi ada alatnya khusus yang kecil banget gitu. Jadi benar-benar singkat, cepet banget, jadi nggak usah takut karena kan di anestesi juga, jadi nggak kerasa. Gitu. Jadi jangan takut, nggak usah. Atau ada yang nanya harga Pak? Harga nanti cek di website cicendohospital.org. Oh, tuh teman-teman kalau mau cek harga LASIK, karena LASIK tuh nggak cuma buat minus ternyata. Jadi mungkin aku nggak tahu apakah di Rumah Sakit Cicendo bisa buat plus sama astigmatisme ya, atau silindris. Bisa kan ya Pak ya? Bisa. Jadi di situ ada beberapa teknologi LASIK, ada yang LASIK biasa, ada yang femtosecond, juga ada yang teknologi smile. Nah di situ gambar di cicendohospital.org itu ada deh gambarannya mengenai hal-hal tersebut ya. Juga kalau ada yang nggak, mending lihat di situ deh. Gitu. Oh, tuh berarti teman-teman bisa kepoin ke websitenya langsung aja buat tahu sebenarnya kalau mata teman-teman, kondisi keluhan teman-teman tuh bisa untuk dilasik apa enggak. Tuh, jadi nggak cuma buat minus ya sekarang, ternyata bisa buat yang plus jarak dekat gitu, nggak bisa lihat jarak dekat, sama yang silindris. Kebetulan aku silindris juga gitu, cuman masalahnya beda-beda gitu. Iya. Itu teman-teman. Bagus sih konsultasiin dulu sama dokter mata. Betul. Mengenai hal tersebut ya yang ditanyakan. Itu kita memberi gambaran secara umum mungkin ya, Terindah ya. Betul. Oh itu ada yang lagi nih Pak. Kalau anestesinya total apa enggak? Enggak guys. Kalau mata itu biasanya anestesinya lokal. Jadi benar-benar tergantung sih ya. Kalau yang dulu aku pernah lihat tuh ada yang ditetesin aja. Habis ditetesin ada yang apa ya, pokoknya lokal, jadi nggak yang sampai tidur gitu, bukan, karena kan dia pakai laser satu, jadi dan bukan yang mesti kalian harus tidur gitu. Gitu. Sadar kita jadi bisa ngobrol. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Iya. Kayaknya kalau Mbak Ina ini pertanyaannya kalau ini banyak banget kayaknya. Oh, nih Pak, ada lagi Shanin dia. Kalau LASIK gitu dok, khusus untuk orang dewasa aja atau anak-anak juga bisa? Tadi aku bilang kalau zaman dulu mungkin
prosedurnya atau alatnya mungkin meskipun udah canggih, tapi apa yang orang-orang tuh zaman dulu masih belum mentingin gitu loh soal lasik. Tapi kalau sekarang itu jangan pernah bandingin umur, kayak teman-teman tuh tetap konsultasi dulu, karena kalau nggak salah aku lupa deh, ada batasnya atau ada batasannya, kalau nggak salah 18 tahun ya. 18 tahun betul. Jadi minimal teman-teman udah bisa dilasik itu di umur 18 tahun. Itu hubungannya sama perkembangan dan pertumbuhan kornea gitulah. Tadi aku udah bilang. Lengkapnya nanti ya kita cari lagi bareng-bareng ya, tapi seingat aku kayak gitu. Jadi kalau teman-teman udah ngerasa umur 18 tahun dan minusnya udah ngeganggu, kayak nggak bisa jadi berenang kan, karena kan nggak mungkin pakai softland ya kalau berenang, atau misalkan kayak udah kayak pegel banget, tebel parah gitu yang kayak botol, jadi bisa banget untuk coba dilasik ya, tapi konsultasiin dulu gitu. Jadi untuk 18 tahun ke atas. Betul, ya betul sekali yang Mbak Ida sampaikan. Mungkin nanti kita bisa undang berikutnya, mudah-mudahan Mbak Ida ada waktu nih, selanjutnya kita nanti undang juga dokter khusus lasiknya, kita bincang bertiga. Boleh. Kemarin juga sempat kok obrol-obrol sama dokter siapa ya, ada 3 kemarin, terus ada ngobrol dokter Angga kalau nggak salah ya, lupa namanya, ada dokter Angga, dokter aduh aku lupa deh namanya tiba-tiba. Jadi kita bisa ngobrolin lagi nanti soal lasik. Efek sampingnya tuh, ada yang nanya lagi Pak, ada efek sampingnya apa enggak untuk kedepannya. Kalau efek samping sih enggak teman-teman, kan udah pasti udah dilakukan secara profesional oleh dokter yang profesional juga gitu di Rumah Sakit Cicendo ya. Apalagi ya maksudnya kayak sebenarnya nggak tahu Rumah Sakit Cicendo gitu, jadi percayakan aja pada ahlinya gitu. Terus juga alatnya udah super canggih yang terbaru banget. Efek sampingnya nggak ada, malah teman-teman jadi akan lebih mudah gitu untuk melihatnya kalau udah habis lasik. Ya, segala sesuatu itu risiko itu pasti ada ya, tapi selama ini bisa diatasi ya. Misalnya mata kering, nanti ada dokter akan memberikan artificial teeth. Iya betul. Jadi risiko ada, sekecil apapun pasti ada, tapi ini boleh dikatakan lasik ini hampir tidak ada risiko sebetulnya kalau lasik. Ya risikonya minimal lah ya dok ya, enggak yang masif banget. Betul. Ada lagi? Coba saya. Banyak nih Pak, langsung banyak nih. Ada setelah operasi lasik sembuhnya berapa lama? Kalau setelah operasi lasik ya nanti sebetulnya variatif itu ya, kalau menurut pengalaman di lapangan ada yang bertahap, ada yang 1 hari udah langsung enak gitu ya, ada yang bertahap 1 minggu, ada yang 1 bulan, itu tergantung masing-masing individu, sifatnya individual sekali kalau temannya sih, tapi umumnya mungkin 1 minggu sampai 1 bulan, tapi untuk stabilnya biasanya 3 bulan untuk stabilnya gitu ya, biasanya sih begitu. Mungkin nanti lebih detail datang nih ke Cicendo, kita cek aja, konsultasi langsung sama dokter mata di Rumah Sakit Mata Cicendo. Oke. Nah, tuh sering ini Pak Gus dari Asep Anwar 75. Kalau yang punya diabetes aman juga nggak operasi lasik? Makanya teman-teman tuh harus konsultasi, kan ada screeningnya juga, nanti akan dicek semuanya, termasuk punya penyakit apa enggak yang sebenarnya misalkan kontradiktif nih untuk dilakukan lasik, termasuk diabetes sama darah tinggi, bisa apa enggak bisa, tapi harus dikontrol dulu. Misalkan kalau darah tingginya masih ada, ya diobati nanti sama dokternya, di situ dikasih obat biar terkontrol dulu darah tingginya, sama diabetesnya harus dicek dulu nih gulanya. Kalau misalkan gulanya tinggi, kenapa sih nggak boleh dilakukan lasik, karena takutnya ntar penyembuhannya makin lama, takutnya malah infeksi segala macam, jadi harus dikontrol dulu gitu. Kalau udah normal kontrol ya nggak apa-apa, bisa dilasik gitu. Iya betul, jadi kita harus ada pemeriksaan selain screening itu, ada pemeriksaan laboratorium juga di sini. Jadi dilihat dulu kondisi mata dan kondisi kesehatan secara umum gitu, baru dokter akan memutuskan apakah dia kandidat yang tepat untuk dilasik atau tidak gitu.
Iya betul banget. Gitu teman-teman, ini makin banyak yang bertanya ya. Saya semakin pusing kebetulan, mungkin next time kita bisa undang dokter spesialisnya ya teman-teman. Atau nanti teman-teman bisa follow nih di Instagramnya Rumah Sakit Mata Cicendo. Nih di bawah, Hmm. di atas ini Deng. Nanti di follow aja karena biasanya suka ada IG live lainnya juga sama Betul. dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakitnya. Jadi kayak teman-teman bisa nanya apapun gitu loh di sini Iya, ya di iya. follow. Betul. Nanti rencana tanggal 17 juga kita akan ada siaran langsung dengan Kementerian Kesehatan melalui Oh, siaran radio kesehatan eh, bicara tentang lasik khusus ya. Dan jadi kepoin tuh. terus ya Instagram kita ya. Baik, ini pertanyaan banyak sekali tapi Mbak Indah kayak kasihan nih lagi sibuk banget, capek kelihatan. Mungkin next kita bikin lagi ya, Mbak Indah ya. Eh, Boleh. Seru nih kayaknya ngobrol sama Mbak Indah, kita bicara hal-hal lain deh mengenai kesehatan ya. Baik, sebelum kita mengakhiri bincang mata kali ini, ada pesan nggak mengenai kesehatan khususnya mungkin mata dari Mbak Indah? Silakan. Ya makasih banget buat teman-teman yang nontonin dari awal sampai sekarang dan yang udah nanya nih aku pantengin banget nih kayak teman-teman ngomong apa ya kan itu terlihat sama aku ya di situ. Terus makasih juga udah ngedengerin aku sama Pak Agus hari ini tentang lasik dan kesehatan seputar mata sebetulnya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa udah 18 tahun ke atas tapi ingin periksakan matanya dan kira-kira kepo apakah lasik itu bisa ngebantu eh, mempermudah mata teman-teman nextnya, ya bisa aja langsung aja datang ke rumah sakit Cendo gitu. Jadi jangan takut dulu, kepo-kepoin aja dulu, datang dulu ke sana. Tanya dulu nggak masalah kok. Oke, Mbak Indah nih, izin kita foto bareng nih. Kita Oh boleh. begini. Salam sehat mata. Oh gini. Oke, bentar ya, tahan ya. Satu, dua. Oke, sip. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Indah nih. Waktunya semoga sukses selalu, sehat selalu, dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya ya. Baik, Amin. sahabat mata semua, demikian bincang mata yang seru hari ini bersama sahabat mata Indahkus. Terima kasih banyak ya Mbak Indahkus telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Kembali kami ucapkan semoga sukses selalu dalam karirnya. Kalau Amin. berkenan nanti ada waktu kita vlog bareng di Poliklinik Eksekutif dan Lasik di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Kami tunggu kabarnya ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Indahkus. Salam Terima sehat kasih juga, mata. Pak Agus. Salam sehat mata. Salam buat semuanya yang ada di situ. Bye-bye.